Om Swastiastu. Jadi di video ini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di India. Agama ini pertama kali muncul di lembah Sungai Sindhu di daerah Hindia Barat Daya, yang kini tempat ini lebih dikenal dengan daerah Punyab. Nama Hindu berawal dari nama sebuah sungai yang bernama Sindhu. Pada awalnya, bangsa Persia menyebutkan kata Hindu untuk nama sebuah Sindhu setelah mengadakan kontak di lembah sungai tersebut. Hal ini karena bangsa Persia tidak terlalu bisa mengucapkan S, zaman atau fase perkembangan. Menurut sejarah, perkembangan agama Hindu terbagi menjadi beberapa zaman atau fase. Di antaranya, yang pertama, zaman Weda. Zaman ini merupakan zaman di mana ajaran Weda atau Wahyu diturunkan kepada Mahasri dari Ida Sang Hyang Widi. Jangka waktu penurunan Weda sangatlah panjang. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan akar kata dari Vid, dengan makna mengetahui. Weda bermakna pengetahuan, yaitu pengetahuan suci yang berasal dari Sang Hyang Widiwasa. Perkembangan di daerah India di lembah Sungai Sindhu dimulai dengan kedatangan bangsa Arya kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya berasal dari Austria, Babilonia, dan Hungaria. Bangsa Arya datang melalui Laut Hitam untuk menuju Selat Bosporus. Di selat tersebut, bangsa Arya kemudian berpisah menjadi dua arah, yaitu membawa kebudayaan Weda ke arah utara untuk menuju India dan juga membawa kebudayaan Avesta ke arah timur. Fase perpindahan bangsa Arya ini kemudian disebut dengan fase Indi-Iran. Awalnya bangsa Arya hidup bersama sebelum kemudian berpisah. Terbukti dengan beberapa kata yang sama pada kitab Weda dan kitab Avesta. Misalnya, Soma, Hauma, Sindhu, Hindu, Bagawan, Baga, Aramati, Araiti, Vayu, Wahyu, Mitra, Mitri. Zaman Brahmana. Perkembangan agama Hindu di India ditandai dengan adanya kitab suci Brahmana, yaitu bagian lidah yang isinya mengenai peraturan serta kewajiban dalam keagamaan. Kitab Brahmana sering disebut juga Karma Kanda dengan bentuk prosa. Asal kata Brahmana adalah Brahman yang berarti doa, yaitu perkataan suci dari Brahmana ketika melaksanakan ritual korban suci. Pada zaman ini, kehidupan dalam keberagaman banyak ditekankan pada pelaksanaan korban suci atau yajna. Hal ini karena segala sesuatu yang dijalankan pada agama Hindu memang diatur berdasarkan korban suci. Maka peranan Brahmana dalam agama ini semakin penting dan banyak masyarakat yang tergantung kepada para Brahmana. Mantra-mantra Weda yang dirasakan pendeta catur atau Sruti memang selalu melengkapi pelaksanaan upacara yajna di zaman Brahmana. Hot merupakan sebutan untuk pendeta yang mengucapkan Rigveda, Udgar untuk Samaveda, Adwaryu untuk Yajurveda, dan Brahman untuk Atharva Veda. Pembagian golongan. Selain adanya kedua zaman tersebut, terjadi pula pembagian beberapa tingkatan masyarakat pada perkembangan agama Hindu di India sesuai dengan profesi. Pembagian ini dibagi menjadi 4 golongan atau 4 warna. Keempat golongan ini kerap disebut dengan Caturveda, yaitu 1. Golongan Brahmana. Golongan ini terdiri dari orang suci, kaum Brahmana, rohaniawan, dan pemuka agama. 2. Golongan Ksatria. Golongan yang satu ini terdiri dari orang-orang duduk dalam pemerintahan seperti raja, menteri, adipati, patih, dan para pejabat termasuk ke dalam golongan ini. 3. Golongan Waisya. Golongan ini terdiri dari orang-orang dengan keahlian dalam berdagang. 4. Golongan Sudra. Golongan ini merupakan golongan orang-orang yang biasanya menolong ketiga golongan di atas. Selain 4 golongan di atas, ada pula golongan yang disebut dengan Varia, yaitu golongan yang terdiri dari orang-orang buangan dan gelandangan. Berdasarkan pembagian golongan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agama Hindu merupakan perpaduan antara keyakinan agama dengan kelas sosial berdasarkan hukum moral.
Bagian golongan ini pada dasarnya merupakan cara untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya, supaya tidak tercampur dengan ras bangsa Dravida. Zaman sekarang, masyarakat Hindu terbagi atas kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Waisya, dan juga kaum Sudra. Pada zaman Brahmana, perkembangan agama ini melatih tidak sampai India Tengah, yaitu lembah Yamuna dan dataran tinggi Dekan. Di tempat ini kemudian ditulis beberapa peraturan mengenai tata susila atau tuntutan dalam kehidupan. Tidak sembarangan teratur hari ini berdasarkan kitab Veda Sruti, maka kebenarannya pun tidak diragukan lagi pada zaman Brahmana. Pulau kegiatan keagamaan lebih ditekankan pada pembuatan sesaji. Perkembangan agama Hindu di India pun terbagi menjadi 4 fase. 1. Zaman Veda, 2. Zaman Brahmana, 3. Zaman Upanishad, dan yang terakhir 4. Zaman Buddha. Beberapa peninggalan benda purbakala yang ada di Mohenjo-daro dan Harappa dapat menunjukkan bahwa bangsa yang tinggal di India sudah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Sebuah patung perwujudan Dewa Siwa merupakan salah satu peninggalan yang cukup menarik dan bukti perkembangan agama Hindu di India. Patung ini erat kaitannya dengan ajaran Veda karena pada zaman tersebut mulai dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Di India, zaman Veda dimulai sejak bangsa Arya di puncak lembah Sungai Sindhu yang kemudian mendesak bangsa Dravida ke arah selatan hingga dataran tinggi Dekan. Hal tersebut terjadi sejak 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya memiliki peradaban yang cukup tinggi dan telah menyembah dewa-dewa seperti Dewa Waruna, Dewa Indra, Dewa Agni, Dewa Wayu, Dewa Siwa, dan juga lainnya. Meskipun dewa-dewa tersebut dikatakan cukup banyak, akan tetapi semuanya merupakan bentuk manifestasi dan juga perwujudan dari Tuhan yang Maha Tunggal. Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Tunggal dapat mengatur orang semesta ini disebut dengan Rta. Pada zaman Upanishad, bukan hanya sebatas upacara atau sesajen yang diutamakan. Akan tetapi juga pengetahuan batin yang perlu ditingkatkan lebih tinggi serta bisa membuka tabir alam gaib. Zaman ini termasuk ke dalam zaman penyusunan falsafah, agama, dan juga pengembangan, yaitu zaman orang-orang bersifat dengan dasar Veda. Karena merupakan pengembangan zaman filsafat, maka pada zaman Upanishad kemudian bermunculan ajaran filsafat yang tinggi serta dikembangkan dalam ajaran Itihasa, ajaran Darsana, dan Purana. Pemujaan terhadap Tuhan dalam Trimurti kemudian menjadi umum pada zaman Purana. Inilah sejarah singkat perkembangan agama Hindu di India dan juga beberapa penjelasan mengenai golongan yang ada pada agama Hindu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Om Santi 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 Om.